Bayangkan 5 tahun kamu bekerja keras di negeri orang, mengirim setiap keringat untuk membangun masa depan bagi ibumu. Tapi saat pulang, yang kamu temukan justru ibu yang sudah tua diperlakukan seperti budak oleh saudara sendiri. Reno, anak rantau yang sukses, tidak menyerang dengan amarah. Ia memilih jalan sunyi tapi mematikan. Sebuah sandiwara untuk menjibak paman dan tantanya yang serakah. Bagaimana Reno bisa merebut kembali haknya dan menegakkan keadilan? Halo semuanya, sebelum masuk ke cerita utama, yuk bantu support channel Risma Story HD dengan tekan tombol like, tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lupa subscribe. Tonton sampai akhir karena ada sesuatu yang gak boleh kamu lewatkan. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang berlimpah. Kalau kamu setuju, tulis amin di kolom komentar ya. 5 tahun telah Reno habiskan di tambang emas jauh dari desa kelahirannya. Hari itu, matahari masih malu-malu menembus kabut pagi saat langkah kakinya menapak jalanan berdebu yang dulu ia kenal. Aroma tanah basah, bau kayu bakar, dan suara ayam berkokok membawa kembali gelombang kenangan masa kecil yang hangat. Hatinya bergemuruh, antara rindu dan kecemasan yang tak bisa ia bendung. Sepanjang perjalanan, Reno memandangi rumah-rumah yang berubah. Beberapa tampak sepi, yang lain terlihat riuh oleh aktivitas baru. Anak-anak berlarian di halaman, dan beberapa tetangga menatapnya dengan mata penasaran. Ia tersenyum tipis, mencoba menenangkan diri, tapi ada sesuatu yang membuat dadanya sesak. Sebuah firasat buruk, samar namun menakutkan, mengiringi setiap langkahnya. Sesampainya di rumah, Reno berhenti di gerbang. Rumah itu sama, tapi terasa berbeda. Ada kesan dingin dan sunyi yang menggerogoti memori hangatnya. Saat pintu rumah terbuka, ia melihat ibunya, yang kini sudah tua, membungkuk membersihkan lantai dengan sapu tua. Rambutnya memutih, punggungnya menunduk lelah, dan wajahnya menyimpan garis-garis penat yang selama ini Reno tak pernah bayangkan begitu dalam. Hatinya hancur. Ia menahan seruan amarah yang ingin keluar. Saudara-saudaranya, yang seharusnya berbagi kasih sayang, kini berdiri di dekat dapur, menatap ibunya dengan pandangan meremehkan. Satu tawa sinis terdengar, dan Reno merasakan panas menyebar ke seluruh tubuhnya. Ia ingin berlari ke arah ibunya, memeluknya, dan mengusir semua kesewenang-wenangan itu. Namun, ia menahan diri. Ia harus tenang, setidaknya sampai ia memahami situasinya sepenuhnya. Ibunya menoleh dan mata mereka bertemu. Seketika, Reno merasakan gelombang emosi yang bercampur. Rasa rindu, cinta, kesedihan, dan kemarahan. Ia melihat sekejap kilatan ketakutan di mata wanita tua itu. Ibu yang dulu selalu menjadi pelindungnya kini tampak rapuh, seolah seluruh dunia menimpanya sendiri. Reno menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. "Ibu, aku pulang." Suaranya lirih, hampir tenggelam di antara deru angin. Ibunya tersenyum tipis, menunduk, dan menepis tangan Reno dengan lembut. "Jangan khawatirkan aku, Nak. Sudahlah, biarlah semuanya. Biarlah aku saja yang menanggung." Perkataan itu menusuk hati Reno lebih dalam daripada perkelahian atau hinaan apapun. Ia menatap ibunya, menatap rumah yang kini terasa asing, dan menyadari bahwa perjuangan sebenarnya baru saja dimulai. 5 tahun bekerja keras, menabung setiap koin, dan menahan rindu untuk kembali ke momen ini. Dan sekarang, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ibunya diperlakukan tidak layak oleh orang-orang yang seharusnya mencintainya. Di ruang tamu, Reno mulai memerhatikan setiap detail. Retakan di lantai, debu yang menempel di jendela, dan tanda-tanda kecil dari perjuangan ibunya melawan kehidupan yang keras. Hatinya dipenuhi tekad yang membara. Ia tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Ia berjanji pada dirinya sendiri, tidak akan menyerah. Ia akan mencari cara untuk membela ibunya, mengembalikan harga diri yang hilang, dan mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Malam itu, Reno duduk di beranda, memandangi langit gelap yang penuh bintang. Angin malam membawa aroma tanah basah dan daun yang gugur, membangkitkan kenangan lama sekaligus menegaskan kenyataan pahit. Perjalanan Reno baru saja dimulai. Di dalam hatinya, sebuah api kecil menyala,
Api yang akan membimbingnya menghadapi segala pengkhianatan dan rahasia yang tersembunyi di balik wajah-wajah keluarga yang tampak akrab namun menyimpan kedengkian. Dengan tekad itu, Reno menutup mata sejenak. Ia membayangkan masa depan yang berbeda, di mana ibunya tersenyum tanpa beban, di mana keadilan dan kasih sayang kembali mengisi rumah ini. Esok, ia akan mulai menyusun langkah pertama. Esok, ia akan mulai menguak rahasia dan menghadapi saudara-saudaranya. Namun malam ini, Reno hanya duduk, menahan amarah dan menenangkan hati, sambil memeluk satu hal yang tak ternilai, harapan. Keesokan paginya, Reno memutuskan untuk berjalan-jalan di desa yang dulu ia kenal sejak kecil. Jalanan berdebu masih sama, meski beberapa rumah telah direnovasi dengan cat baru dan atap yang lebih rapi. Ia menyapa beberapa tetangga lama, tapi senyum mereka tampak lebih kaku. Ada rasa asing yang menyelimuti setiap sudut kampung. Sebuah perasaan yang seakan mengingatkan Reno bahwa waktu telah mengubah segalanya, termasuk dirinya sendiri. Langkahnya membawanya melewati sungai kecil tempat ia dulu bermain. Ia teringat saat ibunya menegurnya karena terlalu lama bermain hingga matahari terbenam. Hati Reno terasa hangat, namun seketika rasa sakit muncul ketika mengingat kondisi ibunya saat ini. Wanita tua itu, yang seharusnya menikmati ketenangan usia senja, kini harus bekerja keras, dipinggirkan oleh keluarga yang semestinya mencintainya. Di warung kecil dekat alun-alun, Reno bertemu dengan beberapa teman lama. Mereka terkejut melihatnya, namun juga senang. Percakapan ringan membawa nostalgia, tawa kecil terdengar, menghapus sementara kepedihan yang menyelimuti hatinya. Namun, tidak lama, Reno menyadari bahwa ada bisik-bisik di antara warga. Beberapa dari mereka mengarahkan pandangan prihatin ke arah rumahnya. Ia menyadari bahwa cerita tentang keluarganya telah menyebar, terutama tentang perlakuan saudara-saudaranya terhadap ibunya. Rasa penasaran mendorong Reno untuk menggali lebih jauh. Ia berjalan melewati ganggang sempit dan pekarangan rumah yang dulu ia kenal. Setiap sudut membawa kenangan. Pohon mangga tempat ia dan saudara-saudaranya memanjat, sumur tempat ia belajar menimba air, dan teras rumah lama yang kini dipenuhi debu. Hatinya campur aduk. Kenangan manis bersaing dengan kenyataan pahit, membuat dada Reno sesak. Saat Reno kembali ke rumah, ia melihat ibunya duduk di kursi kayu tua, menenun kain dengan tangan gemetar. Wajahnya yang lelah tampak lebih tua dari umur sebenarnya. Ketika mata mereka bertemu, Reno tersenyum tipis, berusaha menenangkan diri. "Bagaimana hari ini, Ibu?" tanyanya, suaranya lembut, tapi penuh kekhawatiran. Ibunya menggeleng pelan. "Semua baik. Jangan terlalu memikirkan aku." "Sudahlah, Reno." Reno tahu itu bukan kebenaran. Ia mulai berbicara perlahan kepada ibunya, mencoba memahami keadaan keluarga, tanpa menimbulkan ketakutan. Ia menanyakan hal-hal kecil, mulai dari makanan, pekerjaan rumah, hingga bagaimana saudara-saudaranya memperlakukan ibu. Perlahan, ibunya mulai membuka sedikit cerita, meski masih ragu-ragu. Reno menyadari bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang lebih besar dari sekadar perlakuan buruk saudara-saudaranya. Malam itu, Reno duduk di ruang tamu, menatap tumpukan buku dan foto lama yang ada di rak. Ia menemukan album foto keluarganya, melihat wajah-wajah yang dulu akrab kini berubah dengan waktu dan kepahitan. Ia membolak-balik halaman demi halaman, mengingat senyum ibunya yang dulu hangat dan ramah, serta tawa yang kini jarang terdengar. Hati Reno terasa perih. Ia menyesali waktu yang hilang dan bertekad untuk menebusnya. Reno tahu bahwa untuk melindungi ibunya, ia harus memahami situasi keluarga sepenuhnya. Ia harus mencari bukti, mengumpulkan informasi, dan menyusun strategi. Tapi sebelum itu, ia perlu menyelami masa lalu, menyatukan kenangan dan fakta untuk melihat gambaran yang sebenarnya. Setiap langkah kecil di desa ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar, meski Reno belum sepenuhnya menyadarinya. Dengan tekad itu, ia menatap langit malam yang pekat, bertabur bintang. Suara jangkrik dan angin malam menyatu, membawa ketenangan sekaligus kesedihan. Reno menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tapi ia siap. Demi ibunya, demi keluarga,
dan demi keadilan yang selama ini tertutup kabut pengkhianatan. Malam itu, Reno memutuskan untuk memulai penyelidikan kecil-kecilan, mencatat perilaku saudara-saudaranya, memperhatikan setiap gerak-gerik, dan menyiapkan diri untuk menghadapi kenyataan yang mungkin lebih pahit daripada yang ia bayangkan. Reno menutup mata sejenak, memeluk satu hal yang ia tahu akan menjadi kekuatannya, cinta kepada ibunya. Dalam hening malam, ia berjanji pada diri sendiri bahwa ia tidak akan menyerah, tidak akan mundur, dan akan berjuang hingga kebenaran terungkap. Hari-hari Reno di desa mulai diisi dengan pengamatan. Setiap gerak-gerik saudara-saudaranya dicatatnya dalam ingatan, meski ia harus bersikap hati-hati agar ibunya tidak khawatir. Perlakuan mereka terhadap wanita tua itu semakin jelas. Mereka memberikan pekerjaan rumah yang berlebihan, menuntut kesempurnaan, dan menatapnya dengan pandangan meremehkan. Reno merasakan setiap ketidakadilan itu menusuk hati, namun ia menahan diri. Ia tahu, kemarahan yang meledak hanya akan membahayakan ibunya. Suatu sore, Reno mengikuti salah satu saudara-saudaranya ke dapur. Dari balik pintu, ia memperhatikan mereka berbicara dengan nada merendahkan. Kata-kata itu terdengar ringan bagi orang luar, tapi bagi ibunya, setiap kalimat adalah pukulan yang menyakitkan. Reno menggenggam tangan ibunya dengan lembut saat malam tiba, seolah ingin menyalurkan kekuatan lewat sentuhan itu. Ibunya menatapnya, mata berkaca-kaca, tapi tetap tersenyum tipis. "Jangan terlalu memikirkanku, Nak. Aku sudah terbiasa," katanya lirih. Namun, Reno tidak bisa membiarkan itu begitu saja. Ia mulai mencari bukti nyata. Ia memeriksa catatan keuangan keluarga, melihat bagaimana saudara-saudaranya sering mengambil keuntungan dari hasil kerja ibunya. Ada catatan pembelian yang tidak wajar, pengeluaran yang merugikan, dan transaksi yang seharusnya tidak terjadi. Setiap halaman yang ia baca membuat darahnya mendidih, tapi juga memberinya pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana keluarganya terseret ke dalam kerakusan. Di sisi lain, tetangga-tetangga mulai bercerita. Mereka memberikan Reno informasi yang tak kalah penting, percakapan di pasar, komentar sinis di warung, bahkan bisik-bisik di alun-alun. Semua itu membentuk gambaran nyata tentang pengkhianatan yang terjadi di rumahnya sendiri. Reno merasa marah, sedih, dan sekaligus lega karena kini ia mulai memahami seberapa dalam situasi itu. Ia mulai menyadari bahwa perjuangan yang ia bayangkan selama 5 tahun bekerja keras kini baru saja dimulai. Suatu malam, Reno menatap wajah ibunya yang tengah tidur. Ia memperhatikan garis-garis lelah di wajah wanita tua itu, rambut yang mulai memutih, tangan yang gemetar saat memegang sapu atau kain. Ia merasakan campuran rasa bersalah dan tekad. 5 tahun ia bekerja keras, tapi ia tidak pernah menyangka bahwa ibunya harus menderita begitu lama. Ia berjanji dalam hati, ia akan mengembalikan kehormatan ibunya, sekalipun itu berarti menghadapi seluruh keluarganya. Reno mulai menyusun strategi. Ia memutuskan untuk mencatat setiap kejadian yang merugikan ibunya, setiap perkataan merendahkan, dan setiap tindakan curang yang dilakukan saudara-saudaranya. Ia tahu, bukti akan menjadi senjata paling kuat, lebih dari sekadar kata-kata. Ia juga mulai merencanakan cara menghadapi mereka secara perlahan, agar ibunya tetap aman dan rahasia tidak bocor sebelum waktunya. Hari demi hari, ketegangan meningkat. Reno mulai merasakan perasaan campur aduk, kemarahan terhadap ketidakadilan, takut akan reaksi saudara-saudaranya, dan kekhawatiran tentang keselamatan ibunya. Namun, ada satu hal yang membuatnya tetap fokus. Cinta yang tak tergoyahkan kepada ibu yang sudah tua. Setiap senyuman tipis yang diberikan ibunya menjadi pengingat bahwa perjuangan ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk wanita yang telah mengorbankan segalanya demi anak-anaknya. Suatu sore, saat Reno meneliti catatan lama di ruang kerja keluarga, ia menemukan hal yang lebih mengejutkan. Beberapa dokumen menunjukkan transaksi yang tampak mencurigakan. Ada harta yang dipindahkan dan beberapa catatan yang sengaja disembunyikan. Rasa penasaran dan hati-hati bercampur. Reno menyadari, mungkin ibunya tidak pernah menceritakan semua hal karena ada alasan yang lebih besar. Sesuatu yang selama ini tersembunyi dari pandangan mereka semua. Reno menatap jendela rumah, memandang desa yang sepi di senja hari. Angin berhembus lembut,
membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang gugur. Hatinya dipenuhi tekad. Ia tahu bahwa jalan yang akan ditempuh tidak mudah. Pengkhianatan, keserakahan, dan rahasia besar menunggu untuk diungkap. Namun, satu hal pasti, ia tidak akan membiarkan ibunya menderita lebih lama. Demi ibunya, ia akan menghadapi semuanya, meski risiko menantinya begitu besar. Reno tidak bisa lagi menahan perasaannya. Setelah beberapa hari mengamati dan mencatat, ia memutuskan untuk menghadapi saudara-saudaranya secara langsung. Pagi itu, udara terasa panas meski matahari baru saja muncul. Langkahnya mantap menuju ruang tengah, di mana saudara-saudaranya berkumpul, menegaskan dominasi mereka atas ibunya. "Cukup!" Suara Reno pecah, menembus keheningan rumah. Semua mata tertuju padanya, kaget dan sedikit meremehkan. "Apa yang kalian lakukan pada ibu? Bagaimana kalian bisa memperlakukannya seperti pembantu sendiri?" Saudara-saudaranya tertawa sinis, menertawakannya. "Reno, kau baru pulang, sudah sibuk menuduh? Rumah ini bukan lagi tempatmu bermain," ujar salah satu dari mereka, nada mengejek dan dingin. Reno menahan amarah, tetapi dadanya terasa panas, jantungnya berdetak lebih cepat. Ibunya muncul dari dapur, matanya berkaca-kaca. "Reno, jangan terlalu memaksakan diri. Biarkan saja, Nak," bisiknya. Reno menatap ibunya, membaca kekhawatiran yang tersembunyi di balik senyuman tipis itu. Ia tahu, jika ia menyerang terlalu keras sekarang, ibunya bisa tersakiti lebih dalam. Namun, Reno tetap tegas. Ia menuntut penjelasan tentang perlakuan mereka selama ini. Setiap kata yang keluar dari mulut saudara-saudaranya terasa seperti pukulan. Mereka menolak mengakui kesalahan, malah mencoba memutarbalikkan fakta. Suasana memanas, dan Reno merasakan gelombang emosi yang bercampur. Amarah, kesedihan, sekaligus ketegangan yang menyesakkan dada. Ia mengingat 5 tahun pengorbanannya di tambang emas, setiap keringat yang jatuh, setiap rasa rindu yang ia tahan demi masa depan keluarga. Semua itu terasa sia-sia melihat ibu yang ia cintai diperlakukan seperti ini. Reno mengangkat suara, menuntut mereka menghentikan segala perlakuan kejam terhadap wanita tua itu. Namun, suara tawa mereka tetap terdengar, lebih keras dan lebih menghina. Dalam hening sejenak, Reno merasakan sesuatu yang lebih besar, keberanian yang tak pernah ia sadari ada di dalam dirinya. Ia tahu bahwa ini baru permulaan, tapi ia tidak bisa mundur. Ia mulai menyadari bahwa perang nyata bukan hanya soal kata-kata, tapi juga bukti, strategi, dan kesabaran. Malamnya, setelah konfrontasi yang melelahkan, Reno duduk di beranda. Ibunya duduk di sebelahnya, memegang tangannya dengan lembut. "Aku khawatir pada mereka," katanya. Suaranya bergetar. Reno menggeleng, menenangkan. "Aku tahu, Ibu, tapi aku akan melindungi Ibu. Tidak ada yang akan menyakiti Ibu lagi. Aku janji." Reno mulai menyusun rencana yang lebih matang. Ia harus menemukan bukti konkret, bukan sekadar kata-kata. Ia menyadari, hanya dengan bukti yang kuat ia bisa menghadapi saudara-saudaranya dan melindungi ibunya tanpa membahayakan keselamatan mereka. Setiap langkah harus hati-hati, setiap gerakan harus diperhitungkan. Hari-hari berikutnya diisi dengan pengamatan lebih teliti. Reno mencatat semua hal, perilaku, percakapan, bahkan gerak-gerik yang sekilas terlihat biasa tapi menyimpan maksud tersembunyi. Ia mulai memahami pola ketidakadilan, dan setiap temuan baru menambah tekadnya. Suasana rumah, yang dulu penuh tawa, kini dipenuhi ketegangan halus. Namun Reno tidak takut. Ia merasakan bahwa ia mulai memahami permainan yang dimainkan oleh saudara-saudaranya, dan ia siap untuk menghadapi langkah berikutnya. Di tengah malam yang sunyi, Reno menatap langit penuh bintang. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru separuh jalan, dan tantangan sesungguhnya menunggu di depan. Namun satu hal pasti, ia tidak akan membiarkan ibu yang sudah tua itu menderita lebih lama. Cinta dan tekadnya menjadi perisai yang tak terlihat, kekuatan yang akan membimbingnya melewati segala pengkhianatan. Beberapa hari setelah konfrontasi,
Reno menyadari bahwa menghadapi saudara-saudaranya secara langsung belum cukup. Ia harus menemukan bukti yang nyata, sesuatu yang tidak bisa mereka bantah. Dengan hati-hati, ia mulai memeriksa setiap dokumen lama yang tersimpan di ruang kerja keluarga, catatan keuangan, surat-surat yang sudah lama terlupakan, dan bahkan beberapa buku harian ibunya. Saat membolak-balik tumpukan kertas, Reno menemukan hal-hal yang membingungkan sekaligus menarik. Beberapa catatan transaksi tampak aneh, pengeluaran besar yang tidak jelas tujuannya, dokumen pemindahan aset yang tidak diketahui ibunya, dan tanda-tanda manipulasi dari tangan-tangan yang serakah. Perlahan, satu gambaran mulai terbentuk di benaknya. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perlakuan buruk saudara-saudaranya. Malam itu, Reno duduk di ruang tamu, menatap dokumen-dokumen itu di bawah cahaya lampu temaram. Suasana sunyi, hanya terdengar suara angin yang berdesir di luar jendela. Ia merasakan campuran emosi, marah karena pengkhianatan, penasaran karena rahasia yang terselubung, dan khawatir karena takut jika ibunya mengetahui ia sedang menggali hal-hal itu. Esok harinya, Reno berbicara dengan beberapa tetangga yang dianggap dekat dengan keluarga. Mereka memberikan informasi tambahan, bisik-bisik tentang rumah lama, transaksi yang mencurigakan, dan cerita tentang warisan yang tidak pernah dibicarakan. Setiap potongan informasi terasa seperti kepingan puzzle yang perlahan tersusun. Hatinya berdebar. Ia mulai merasakan bahwa rahasia ibunya mungkin lebih besar dari yang ia bayangkan. Reno menyadari, ibunya mungkin menyembunyikan sesuatu bukan karena menipu, tapi untuk melindungi keluarga. Namun, semakin banyak yang ia temukan, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul. Mengapa ibunya tidak pernah memberitahunya? Siapa yang benar-benar berada di balik semua tindakan curang itu? Dan, yang paling penting, bagaimana cara menghadapi saudara-saudaranya tanpa membahayakan wanita tua yang ia cintai itu? Pada malam berikutnya, Reno kembali menelusuri catatan lama di ruang kerja. Ia menemukan dokumen-dokumen yang seharusnya tidak ada, surat wasiat yang tersimpan rapi, beberapa catatan transaksi yang menunjukkan aset besar keluarga, dan dokumen legal yang sudah lama terlupakan. Semua ini membuat Reno terdiam. Ia menyadari, warisan keluarga ternyata jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Namun bersamaan dengan penemuan itu, rasa khawatir mulai muncul. Ia tahu, jika rahasia ini bocor, tidak hanya saudara-saudaranya yang bisa menjadi ancaman, tapi juga pihak luar yang mungkin mengetahui harta tersebut. Ibunya, yang selama ini tampak lemah, ternyata lebih cerdik daripada yang ia kira. Semua yang ia lakukan selama ini, mengamati, mencatat, menyiapkan strategi, tidak boleh sia-sia. Reno menatap ibu yang tengah duduk menenun di ruang tamu. Wanita tua itu tampak damai, seolah tidak menyadari badai yang sedang mengintai keluarga mereka. Reno merasakan tanggung jawab yang semakin berat di pundaknya. Ia harus melindungi ibunya, sekaligus mengungkap kebenaran secara hati-hati. Ia tidak bisa terburu-buru, tidak bisa gegabah. Setiap langkah harus diperhitungkan, setiap bukti harus aman. Di tengah malam yang hening, Reno menuliskan catatan terakhirnya. Ia menyusun strategi, memikirkan cara mengungkap rahasia tanpa membahayakan ibu, dan menyiapkan diri untuk menghadapi konflik yang pasti akan semakin panas. Hatinya penuh tekad. Ia tahu, perjalanan ini baru separuh jalan, dan tantangan terbesar belum tiba. Namun satu hal pasti, ia tidak akan mundur. Demi ibunya, demi keadilan, dan demi kebenaran yang selama ini tersembunyi, Reno siap menghadapi apapun. Lampu ruang tamu temaram, dan Reno duduk termenung, memandangi tumpukan dokumen. Angin malam membawa aroma tanah basah dan dedaunan gugur, mengingatkannya akan kampung yang damai di masa kecil. Dalam diam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ibunya akan tetap aman, dan rahasia yang selama ini tersembunyi akan diungkap dengan cara yang bijaksana. Malam itu, Reno memutuskan untuk menghadapi saudara-saudaranya sekali lagi, kali ini dengan bukti yang ia kumpulkan selama beberapa hari terakhir. Udara di rumah terasa tegang, seolah setiap sudut menahan napas. Lampu ruang tamu temaram, bayangan memanjang di dinding, menambah kesan menakutkan dan menekan hati. Duduk, suara Reno tegas,
memecah keheningan. Semua saudara-saudaranya menatapnya dengan campuran rasa tak percaya dan sinisme. Aku tidak datang untuk main-main. Aku tahu apa yang kalian lakukan pada ibu, dan aku punya bukti. Sejenak, sunyi. Lalu tawa sinis pecah di antara mereka. Bukti? Bukti apa yang bisa kau tunjukkan? Reno? Rumah ini bukan lagi milikmu. Seorang dari mereka berseru, nada mengejek dan meremehkan. Reno menahan amarah. Ia menatap setiap wajah yang dulu ia kenal, tapi kini terasa asing, penuh kedengkian. Dengan hati-hati, Reno mulai menunjukkan catatan-catatan transaksi, dokumen-dokumen yang tersembunyi, dan bukti-bukti kecil dari pengkhianatan yang mereka lakukan. Setiap halaman yang ia tunjukkan membuat ketegangan meningkat. Saudara-saudaranya mulai berdebat di antara mereka, mencoba menutupi kesalahan, namun Reno tetap tenang. Ia tahu, kebenaran perlahan mulai terlihat, meski kemarahan dan kebohongan mereka masih mencoba menutupi fakta. Ibunya muncul dari dapur. Wajahnya pucat tapi matanya menatap Reno penuh harap. Reno, berhati-hatilah, bisiknya. Suara lembut tapi tegang. Reno menoleh, menenangkan. Aku tahu, Ibu. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu lagi, jawabnya. Hatinya berdebar, bukan karena takut pada saudara-saudaranya, tetapi karena rasa tanggung jawab yang begitu besar pada wanita tua di sampingnya. Pertengkaran memuncak. Kata-kata kasar terlontar. Tuduhan dan ancaman mulai muncul. Reno mencoba menahan diri, tetap fokus pada bukti yang ada. Namun di tengah kekacauan itu, salah satu saudara mencoba menyerangnya secara fisik. Reno menghindar, tapi kemarahan yang selama ini ia tahan mulai meledak. Suasana berubah menjadi tegang, bahkan ibunya terlihat ketakutan. Di tengah kebisingan itu, Reno menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ibunya diam-diam telah menyimpan rahasia yang lebih besar dari semua yang ia bayangkan. Ada dokumen lain yang tersembunyi di lemari, beberapa surat dan catatan legal yang menunjukkan bahwa ibunya memiliki hak atas harta yang jauh lebih besar, dan itu alasan mengapa ia menahan diri selama ini. Reno menatap ibunya. Hati bergejolak. Ibu, kenapa tidak pernah mengatakan ini padaku? Tanyanya lirih, campur antara kaget dan khawatir. Ibunya menunduk. Suara bergetar. Aku menyembunyikannya untuk melindungi kalian semua, Nak, terutama dari mereka yang terlalu serakah. Jawabnya, matanya berkaca-kaca. Hati Reno terasa campur aduk. Di satu sisi ia lega karena rahasia besar akhirnya terbuka. Di sisi lain, ia sadar bahwa membuka kebenaran ini bisa membahayakan ibunya lebih jauh. Ia harus memilih, melanjutkan konfrontasi dan menyingkap semuanya, atau berhenti untuk melindungi wanita tua yang selama ini menjadi pusat hidupnya. Malam itu berakhir dengan ketegangan yang belum reda. Reno duduk di ruang tamu, memandang ibunya yang termenung. Angin malam berdesir, membawa aroma tanah basah dari luar jendela. Ia tahu, pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Namun satu hal pasti, ia tidak akan mundur, tidak akan membiarkan ibu yang sudah tua itu menderita lebih lama. Demi ibunya, ia akan menemukan cara untuk menghadapi saudara-saudaranya dan mengungkap rahasia tanpa membahayakan yang ia cintai. Dalam keheningan malam, Reno menutup mata sejenak. Ia merasakan beban dan tanggung jawab yang luar biasa, tapi juga tekad yang membara. Api cinta dan perlindungan untuk ibunya kini menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan. Ia tahu, langkah berikutnya akan menentukan nasib keluarga, nasib ibunya, dan masa depan yang selama ini ia perjuangkan dengan keringat dan darah di tambang emas. Pagi itu, cahaya mentari menembus tirai jendela, namun Reno tidak merasakannya. Hatinya terasa berat, penuh pertanyaan dan kekhawatiran. Rahasia yang baru saja diungkap ibunya berputar di kepala. Ibunya, wanita yang ia kenal sebagai sosok sederhana dan penuh kasih, ternyata menyimpan harta yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Reno menatap wajah ibunya, melihat garis lelah dan kerutan yang lebih dalam dari sebelumnya. Ia merasakan campuran emosi, kagum, kaget, dan sekaligus cemas. Ibu, kenapa tidak pernah menceritakan ini padaku? Tanyanya pelan, berusaha menahan nada marah yang ingin keluar. Ibunya menunduk,
Tangan gemetar, dan menatap lantai. Karena aku ingin melindungi kalian, nak. Jawabnya, suara bergetar. Aku menyembunyikannya agar tidak ada yang mencoba mengambilnya dengan paksa, terutama dari mereka yang serakah. Aku tidak ingin kau, atau siapapun, terluka karena harta ini. Reno duduk di samping ibunya, memegang tangannya. Setiap detik terasa panjang, seakan waktu berhenti untuk memberi ruang bagi pengakuan yang menegangkan itu. Ia menyadari bahwa ibunya bukan sekadar wanita tua yang lemah, tapi sosok yang penuh keberanian dan kecerdikan, yang selama ini melindungi keluarga dengan cara yang tidak mudah dimengerti. Perasaan Reno campur aduk. Di satu sisi, ia lega karena kebenaran akhirnya terbuka. Di sisi lain, ia tahu bahwa jika rahasia ini jatuh ke tangan yang salah, bukan hanya ibunya yang bisa menderita, tapi seluruh keluarga. Ia mulai merasakan beban tanggung jawab yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Reno, kau harus janji padaku, kata ibunya, menatap mata Reno dengan serius. Apapun yang terjadi, jangan sampai harta ini menjadi alasan pertengkaran yang lebih besar. Kau harus melindungiku, melindungi keluargamu. Reno mengangguk, tekadnya mengeras. Aku berjanji, Ibu, aku akan menjaga semuanya, tidak akan membiarkan siapapun menyakiti ibu lagi. Selama beberapa hari berikutnya, Reno merenung, menata strategi dalam hati. Ia mulai memahami bahwa perjuangan sebenarnya bukan hanya tentang menghadapi saudara-saudaranya, tapi juga tentang menjaga rahasia ibunya tetap aman. Setiap langkah harus diperhitungkan dengan cermat. Setiap tindakan harus hati-hati agar tidak memancing bahaya. Reno mulai merasakan dilema yang mendalam. Apakah ia harus mengungkap rahasia ini dan menghadapi risiko besar, atau menyimpannya demi keamanan ibunya? Pikiran itu berputar di kepala, membuatnya sulit tidur dan makan. Ia tahu, pilihan ini akan menentukan nasib keluarga, nasib ibunya, dan masa depan yang selama ini ia perjuangkan dengan susah payah. Malam itu, Reno duduk di beranda, memandang langit yang gelap bertabur bintang. Suara jangkrik dan angin malam seakan mengiringi pikirannya yang gelisah. Ia menyadari bahwa cinta kepada ibunya lebih penting daripada apapun. Harta, konflik, dan pengkhianatan bisa dihadapi, tapi keselamatan ibunya harus menjadi prioritas utama. Dengan tekad yang membara, Reno menutup mata sejenak. Ia merasakan kekuatan baru tumbuh di dalam dirinya. Keberanian, kesabaran, dan cinta yang tak tergoyahkan. Api perlindungan untuk ibunya kini menjadi motivasi terbesar. Kekuatan yang akan menuntunnya menghadapi segala bahaya. Besok, ia berencana untuk mulai menyusun langkah berikutnya. Strategi untuk menghadapi saudara-saudaranya tanpa membuka rahasia yang bisa membahayakan ibunya. Reno tahu, ini adalah jalan yang sulit dan penuh risiko, tapi ia siap. Demi ibunya yang sudah tua, demi keluarga, dan demi kebenaran yang selama ini tersembunyi, ia tidak akan mundur. Hari itu, Reno duduk di ruang tamu, memegang dokumen-dokumen yang ibunya sembunyikan. Hatinya terasa berat. Setiap lembar kertas yang ia pegang membawa dilema yang tak mudah. Mengungkap rahasia ini bisa menegakkan keadilan dan menghadapi saudara-saudaranya yang serakah, tapi di sisi lain, hal itu bisa membahayakan ibunya yang sudah tua. Ia memandang ibu yang tengah duduk menenun di kursi kayu tua. Wanita itu terlihat damai, tapi Reno tahu ketenangan itu rapuh. Setiap langkah yang salah bisa menghancurkan kebahagiaan yang masih tersisa. Reno merasakan tekanan yang luar biasa, antara kewajiban sebagai anak, rasa tanggung jawab terhadap keluarga, dan cinta yang tak terbatas kepada ibunya. Reno menutup mata, mengingat 5 tahun kerja kerasnya di tambang emas. Setiap tetes keringat, setiap rasa rindu, semua untuk masa depan keluarga. Kini, pengorbanan itu diuji dengan pilihan yang jauh lebih rumit, keadilan atau keselamatan. Hatinya lah yang harus menjadi penentu, bukan hanya logika atau kemarahan. Ia mulai menata strategi dalam pikirannya. Jika ia mengungkap rahasia harta keluarga, saudara-saudaranya mungkin akan menjadi lebih serakah, bahkan bisa melakukan tindakan yang membahayakan ibunya. Jika ia menyembunyikannya, keadilan akan tertunda, dan ia mungkin tidak bisa menghadapi ketidakadilan yang sudah terlalu lama menimpa ibunya.
Reno menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa langkahnya harus hati-hati. Ia memutuskan untuk menilai setiap risiko, keamanan ibunya, kemungkinan konflik terbuka dengan saudara-saudaranya, dan cara memanfaatkan bukti yang ia miliki tanpa memicu bahaya. Hatinya terasa tegang, tetapi tekadnya semakin kuat. Selama berjam-jam, ia merenung di beranda. Angin malam berdesir, membawa aroma tanah basah dan daun yang gugur. Dalam hening itu, Reno menyadari satu hal, cinta dan perlindungan terhadap ibunya lebih penting daripada segalanya. Rahasia itu harus tetap aman, setidaknya sampai ia menemukan cara untuk menghadapi konflik dengan bijaksana. Reno menyusun rencana. Ia akan mulai dengan memantau gerak-gerik saudara-saudaranya, mengumpulkan bukti lebih lengkap, dan menyiapkan strategi untuk menghadapi mereka secara cerdas. Tidak terburu-buru, tidak gegabah, tapi setiap langkah diperhitungkan dengan hati-hati. Kesabaran dan ketelitian menjadi senjata terkuatnya. Malam itu, ia berbicara dengan ibunya, meski secara hati-hati. "Ibu, aku mengerti kenapa ibu menyimpan semuanya," katanya lembut. Ibunya tersenyum tipis, mata berkaca-kaca. "Aku hanya ingin kau aman, Nak. Jangan sampai keadilan membawa luka yang lebih besar," jawabnya. Reno merasakan gelombang emosi yang bercampur, kagum, terharu, dan khawatir sekaligus. Di tengah keheningan malam, Reno menatap langit yang gelap bertabur bintang. Ia tahu bahwa pilihan yang ia buat hari ini akan menentukan nasib keluarga, nasib ibunya, dan masa depan yang selama ini ia perjuangkan. Namun satu hal pasti, ia tidak akan mundur. Demi ibunya yang sudah tua, demi cinta yang tak tergoyahkan, Reno siap menghadapi risiko, menahan amarah, dan menemukan jalan untuk melindungi orang yang paling ia cintai. Malam itu, tekadnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Api perlindungan untuk ibunya menyala lebih terang, menjadi pemandu di tengah gelapnya konflik yang akan datang. Reno tahu, tantangan sebenarnya belum berakhir, tetapi ia siap melangkah, satu demi satu, dengan hati dan keberanian yang tidak tergoyahkan. Pagi itu, Reno bangun dengan tekad yang lebih mantap. Ia tahu, menghadapi saudara-saudaranya tidak bisa lagi dilakukan dengan amarah semata. Ia harus merancang strategi yang cermat, agar ibunya tetap aman dan rahasia harta yang tersembunyi tidak jatuh ke tangan yang salah. Ia memulai dengan memantau setiap gerak-gerik mereka secara diam-diam. Catatan yang ia buat sebelumnya menjadi peta kecil, menandai setiap perilaku mencurigakan, percakapan yang merendahkan, dan pola keserakahan yang tersembunyi. Reno menyadari, kekuatan sebenarnya bukan hanya pada bukti, tapi pada ketelitian dan kesabaran. Siang itu, ia berbicara pelan dengan ibunya, memastikan wanita tua itu tetap tenang. "Ibu, aku akan menjaga semuanya. Jangan khawatir pada mereka," ucapnya lembut. Ibunya tersenyum, mata berkaca-kaca, dan menunduk. "Reno, aku percaya padamu. Kau anakku yang paling kuat." Kata-kata itu menjadi penguat di hati Reno. Api tekadnya semakin membara. Reno mulai merencanakan langkah-langkah konkret, mengamankan dokumen penting, menata bukti-bukti di tempat yang tersembunyi, dan membuat rencana cadangan jika saudara-saudaranya mencoba menyerang secara langsung. Ia juga mulai berbicara dengan tetangga yang dipercaya, meminta bantuan untuk memantau situasi tanpa menimbulkan kecurigaan. Hari demi hari, Reno menjalankan strateginya dengan hati-hati. Ia memperhatikan setiap interaksi saudara-saudaranya, mencatat segala tanda ketidakjujuran, dan merencanakan cara menghadapi mereka satu persatu. Ketegangan meningkat, tetapi Reno tetap tenang. Ia tahu, kemenangan bukan datang dari emosi yang meledak, tetapi dari perencanaan yang matang. Suatu sore, saat saudara-saudaranya sedang sibuk dengan urusan mereka, Reno memindahkan dokumen penting ibunya ke tempat yang lebih aman. Tangannya gemetar, tapi hatinya mantap. Ia sadar bahwa setiap tindakan kecil hari ini akan menentukan keselamatan ibunya besok. Perlindungan terhadap wanita tua itu adalah prioritas utama, dan Reno rela melakukan apapun demi memastikan hal itu. Malamnya, Reno meninjau ulang semua bukti yang telah ia kumpulkan. Transaksi mencurigakan, catatan pengkhianatan,
dan dokumen harta tersembunyi semuanya tertata rapi. Ia merasakan campuran lega dan tegang. Setiap detail yang ia pegang adalah senjata untuk menghadapi saudara-saudaranya, tetapi juga tanggung jawab besar untuk melindungi ibunya dari bahaya. Di tengah keheningan malam, Reno duduk di beranda, memandang langit penuh bintang. Angin malam membawa aroma tanah basah, mengingatkannya pada masa kecil yang damai. Ia menutup mata sejenak, mengingat janji yang pernah ia buat, tidak akan membiarkan ibunya menderita lebih lama. Api perlindungan dalam hatinya menyala lebih terang, membimbing setiap langkah dan strategi yang ia buat. Reno tahu, hari-hari berikutnya akan menentukan nasib keluarga, nasib ibunya, dan masa depan yang selama ini ia perjuangkan. Tapi ia tidak takut. Dengan bukti yang ada, strategi yang matang, dan cinta yang tak tergoyahkan, Reno siap menghadapi apapun. Tantangan terbesar mungkin masih menunggu, namun ia yakin, perlindungan terhadap ibunya akan menjadi kekuatan yang tak bisa digoyahkan siapapun. Pagi itu, udara desa terasa berbeda. Tenang, meski matahari baru saja menyinari atap rumah yang telah lama menjadi saksi bisu konflik keluarga. Reno duduk di teras, menatap ibunya yang tampak lebih damai dari sebelumnya. Wanita tua itu tersenyum tipis, tangan memegang kain yang sedang ia tenun. Reno merasakan gelombang lega yang belum pernah ia rasakan sejak kembali ke kampung halaman. Hari-hari terakhir telah menjadi perjalanan panjang. Dengan strategi yang matang, Reno berhasil menghadapi saudara-saudaranya secara hati-hati, menunjukkan bukti pengkhianatan mereka tanpa memicu kekerasan atau kemarahan berlebihan. Semua itu dilakukan dengan cerdas, menekankan perlindungan terhadap ibunya sebagai prioritas utama. Ibunya duduk di sampingnya, menatap Reno dengan mata berkaca-kaca. "Nak, kau telah melakukan segalanya dengan bijaksana. Aku bangga padamu," katanya lirih. Reno tersenyum, menatap wajah wanita yang telah mengorbankan segalanya untuk anak-anaknya. "Aku hanya ingin ibu bahagia, ibu aman." "Itu saja," jawabnya, suara penuh cinta dan kelembutan. Saudara-saudaranya kini mulai memahami bahwa kekuasaan dan keserakahan mereka tidak akan berhasil. Mereka mulai mengakui kesalahan dan memperbaiki perlakuan mereka terhadap ibunya. Ketegangan yang selama bertahun-tahun menahan rumah itu perlahan mencair. Tidak semua luka hilang, tapi langkah pertama menuju perdamaian telah diambil. Reno kemudian menunjukkan bukti harta tersembunyi kepada pihak yang bisa dipercaya, memastikan semuanya aman. Ibunya tersenyum, lega karena rahasia yang selama ini ia simpan tetap terlindungi. Reno menyadari bahwa kemenangan sejati bukan tentang membalas dendam, tapi menjaga keselamatan dan kehormatan orang yang paling ia cintai. Hari demi hari, rumah mulai dipenuhi tawa kembali. Ibunya tidak lagi membungkuk karena lelah, tapi duduk dengan tenang, menikmati masa tua yang damai. Reno merasa hatinya ringan, meski ia tahu perjuangan ini meninggalkan bekas yang tidak mudah dihapus. Ia belajar bahwa cinta dan perlindungan terhadap keluarga adalah kekuatan yang tak ternilai. Suatu sore, Reno berjalan mengelilingi desa, memandang rumah-rumah yang dulu penuh kenangan. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan gugur. Ia tersenyum sendiri, mengetahui bahwa meski masa depan masih menyimpan tantangan, keluarga mereka kini memiliki fondasi yang lebih kuat, kasih sayang, kepercayaan, dan pengertian. Di ruang tamu, Reno duduk bersama ibunya. "Nak, kau membuatku merasa aman dan dicintai. Itu adalah harta yang paling berharga," kata ibunya. Reno menatapnya, merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia tahu, semua pengorbanan, semua ketegangan, semua air mata yang jatuh selama perjalanan ini terbayar dengan senyum itu. Malamnya, Reno menatap langit yang gelap bertabur bintang, sama seperti malam-malam sebelumnya, tapi hatinya kini tenang. Api tekad dan perlindungan yang menyala dalam dirinya kini menjadi cahaya yang menuntun keluarga mereka menuju masa depan yang damai. Rumah itu kembali menjadi tempat hangat, tempat di mana cinta dan kehormatan mengalahkan keserakahan dan pengkhianatan. Dan untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, Reno merasa damai. Ia tahu, perjalanan panjangnya telah membawa keluarga mereka ke harmoni baru, sebuah awal yang menjanjikan masa depan yang lebih baik,
di mana ibunya yang sudah tua bisa tersenyum tanpa rasa takut, dan cintanya menjadi pelindung yang tak tergoyahkan.